Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Faza di pembelajaran Al-Lughatul Arabiyyatu Bahasa Arab fil Faslis Sadisi di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang isim dhamir dan isim isyarah. Yang pertama, kita akan belajar ismud dhamir. Isim dhamir. Apakah isim dhamir itu? Isim dhamir adalah kata ganti. Ada aku, kamu, dia, dan kita. Nah, isim dhamir di dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Isim dhamir munfasil dan isim dhamir muttasil. Yang pertama, dhamir munfasil. Dhamir munfasil adalah kata ganti yang dapat berdiri sendiri tanpa menyambung kepada kata benda atau isim. Dhamir munfasil digunakan untuk menjadi sebuah subjek di dalam suatu kalimat. Jadi dhamir munfasil ini bisa berdiri sendiri menjadi subjek. Diperhatikan ya. Kemudian, inilah contoh dhamir munfasil. Simak dengan sesama ya nak. Yang pertama, ana, artinya saya. Contohnya, ana tilmidun, artinya saya seorang murid laki-laki. Yang kedua, anta, artinya kamu laki-laki. Contohnya, anta mudarrisun, kamu seorang guru laki-laki. Yang ketiga, anti, artinya kamu perempuan. Contohnya, anti mudarrisatun, artinya kamu guru perempuan. Yang keempat adalah huwa, artinya dia laki-laki. Contohnya, huwa mudirul madrasati, dia kepala sekolah. Yang kelima, hiya, artinya dia perempuan. Contohnya, hiya tilmidatun, dia seorang murid perempuan. Dan yang terakhir adalah nahnu, artinya kita atau kami. Contohnya, nahnu fil madrasati, kita di dalam sekolah. Nah, dhamir munfasil tadi adalah dhamir yang bisa berdiri sendiri. Nah, ini tidak menempel ya dengan kata bendanya. Nah, dhamir munfasil menjadi subjek. Nah, ini ya subjek, orang yang melakukan pekerjaan. Ana, anta, anti, huwa, hiya, dan nahnu. Silakan dihafalkan. Kemudian yang kedua adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah kata ganti yang tidak dapat berdiri sendiri. Dhamir muttasil harus melekat pada kata benda atau isim. Dhamir muttasil digunakan untuk menyatakan kepemilikan terhadap suatu objek. Nah ya, ini dhamir muttasil harus melekat pada kata benda atau isim dan berarti kepemilikan. Langsung saja, ini adalah contoh dhamir muttasil. Simak dengan seksama. Oke, yang pertama ada ya sukun, artinya ku. Contohnya, madrasati. Nah, artinya sekolahku. Yang kedua adalah ka, artinya mu untuk laki-laki. Contohnya, fasluka, kelasmu. Yang ketiga, ki, artinya mu untuk perempuan. Contohnya, maqsofuki, kantinmu. Nah, ini ada ka, ada ki. Kalau laki-laki, fathah. Kalau perempuan, kasroh. Yang keempat ada hu, artinya nya laki-laki. Contohnya maktabatuhu, perpustakaannya. Yang kelima adalah ha, artinya nya untuk perempuan. Contohnya ma'maluha, artinya laboratoriumnya. Dan yang terakhir adalah na, artinya kita atau kami. Contohnya masjiduna, masjid kita. Nah, ini ya
Dhamir mutasil itu harus melekat pada kata benda atau isim. Nah, ini ya gandeng gini ya. Ini gandeng semua. Kemudian menunjukkan kepemilikan. Ku, mu, nya, kita atau kami itu ya. Jadi dihafalkan ya sukun, kaki, huhana. Itu dihafalkan. Dan yang terakhir adalah ismul isyarah. Oke. Apakah isim isyarah itu? Ya, isim isyarah adalah kata tunjuk. Oke, di sini isim isyarah adalah kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjuk sesuatu, baik itu dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Kata tunjuk dalam bahasa Arab adalah menyesuaikan dengan jenis apakah yang ditunjuk itu jenisnya mudzakkar atau muannas. Oke, diperhatikan lagi. Kata tunjuk di sini itu bisa untuk jarak dekat dan jarak jauh. Tetapi dalam bahasa Arab di sini harus menyesuaikan yang ditunjuk itu laki-laki atau perempuan, mudzakkar atau muannas. Nah, ini adalah contoh isim isyarah. Simak ya. Yang pertama untuk jarak dekat. Ada hadza, artinya ini laki-laki. Hadza fasli, artinya ini kelasku. Karena faslun itu adalah mudzakkar, jadi harus pakai hadza. Kemudian yang kedua adalah hadhihi, artinya ini perempuan. Contohnya, hadhihi madrasati, artinya ini sekolahku. Nah, karena madrasatun itu adalah perempuan, jadi harus pakai hadhihi. Seperti itu. Kemudian jarak jauh. Yang pertama ada dzalika, artinya itu laki-laki. Contohnya, dzalika mal'abuki, itu lapanganmu. Karena mal'abun itu laki-laki, jadi harus pakai dzalika. Kemudian ada tilka, itu perempuan. Contohnya, tilka mausalatuka, itu wastafelmu. Karena mausalatun, nah ada tun di sini, ada tu, itu perempuan, maka harus memakai tilka. Seperti itu ya, diingat-ingat. Untuk jarak dekat ada hada dan hadihi, di jarak jauh ada dzalika dan tilka. Seperti itu. Selamat belajar. Naftatim bilhamdalillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.